Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat hari Selasa teman-teman semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Madura, Sulawesi, Maluku, Flores dan juga Papua, semuanya pokoknya. Selamat datang di channel Muharapa dan terima kasih buat kalian yang selalu memantau channel ini sehingga channel ini terus berkembang, terutama dalam mengawal tim nasional kita. Oke, seperti tagline-nya soal timnas, kita seperti biasa gua akan share ke kalian ada 3 informasi yang ingin gua sampaikan di video kali ini. Yang pertama itu isu soal pemain, seperti 2 video gue sebelumnya mungkin terkait dengan raport pemain timnas yang bermain di luar negeri. Itu ada 2 atau 3 pemain lah yang belum mendapatkan klub. Ada Marcelino Ferdinand, Tom Haye, dan Ragnar Ortmangun. Dan ternyata di momen terakhir atau di 24 jam terakhir itu ada kabar yang mengatakan Ragnar Ortmangun akan atau menuju ke klub dari Belgia, yaitu FC Dender yang saat ini ada duduk di papan atas lah ya, di papan atas, jadi lumayan. Dan tim ini baru promosi ke kasta tertinggi sepak bola Belgia itu musim lalu. Ya, musim lalu promosi, jadi musim ini ada di kasta tertinggi sepak bola Liga Belgia dan dimiliki oleh seorang pengusaha konglomerat kelapa sawit asal Indonesia, itu Sihar Sitorus. Nah, tapi kabar ini memang belum firm 100%, artinya baru ada progres. Nah, tadi gue mencoba menjalin kontak dengan yang bersangkutan dan juga ke timnya langsung. Sejauh ini belum mendapat balasan, mungkin karena sudah agak sore atau malam. Jadi kalau memang nanti ada perkembangan, ya kita akan, bukan here we go, tapi akan info A1 buat kalian semua ya. Ini jadi langsung dari, bukan jadi gue menghubungi 2 manajemen dan juga pemiliknya langsung. Mudah-mudahan ada respon besok atau secepatnya. Oke. Jadi buat Ragnar Ortmangun, ya mudah-mudahan memang kalau itu betul informasinya bisa segera bergabung berlatih dan kemudian memulai pertandingan yang kompetitif supaya terasah, sehingga nanti saat bermain menghadapi Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana tanggal 5 September kita akan menghadapi Saudi di King Abdul di Jeddah ya. Ini sudah panas lah mesinnya gitu. Dan juga kemudian tanggal 10 September juga dilanjutkan menghadapi Australia di GBK. Nah, ini pas banget, langsung gue sambung. Jadi tiket warnya pun dari ya desas-desus, bukan dari desus, ini informasi resmi ya dari Bank karena kali ini sponsornya udah Bank Mandiri ya. Ini tiket war akan mulai dibuka tanggal 17 Agustus 2024. Nah, ini benar-benar the real war nih. Kalian pasti semua orang Indonesia yang punya akses akan coba ikut perang tiket atau tiket war untuk mendapatkan tiket bersejarah untuk bisa menyaksikan pertandingan bersejarah antara Indonesia atau Garuda menghadapi Sokros di Gelora Bung Karno. Ya tentunya semua orang ingin mendapatkan tiket ini luar biasa ya. Tapi biasanya aksesnya juga nanti calo akan bertebaran di mana-mana ya. Tapi ini memang konsekuensi logis yang gak bisa kita hindari sih ya. Mungkin pengalaman gue satu-satunya sistem tiket yang paling sempurna adalah ketika di Qatar ya. Itu paling sempurna yang gue tahu ya. Jadi tiketnya itu kita dikirim dalam bentuk elektronik, kemudian ada barcode-nya, dan barcode itu berubah-ubah terus gitu. Jadi kalau kita screenshot nggak bisa gitu ya. Tapi itu pasti mahal. Tapi anyway, kita kembali lagi ke soal tiket war. Jadi kalian siap-siap. Jadi kurang lebih ya, ini gua asumsikan ini gua upload sudah memasuki hari Selasa, sudah masuk hari tanggal 13. Jadi 4 hari lagi, nggak lama ya. Jadi pas 17 Agustus ini akan dibuka tiket war pertandingan kandang pertama Indonesia round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Australia. Jadi siapin mental, siapin juga komputer yang wifi-nya cepat atau internet cepat, dan jangan lupa juga nyiapin duit yang pasti ya kalau kalian dapat. Dan strategi biasanya banyak nih strateginya. Misalnya yang paling laku pasti yang paling murah ya. Jadi kalau kalian agak sedikit mau ngeluarin duit, beli yang agak lebih mahal, kemungkinan untuk dapat lebih mudah. Kayaknya sih begitu, seperti itu ya yang gua tahu ya. Tapi kita nggak tahu. Ya semoga kalian beruntung, semoga kalian bisa mendapatkan tiket apapun itu, dan supaya kalian juga bisa menyaksikan menjadi saksi sejarah. Dan yang penting adalah bisa menjadi penyemangat bagi Astawi Mangkualam dan
kawan-kawan. Ya ini dia. Mangku Alam keeps Indonesia hopes alive. Mudah-mudahan juga nanti di GBK bukan hanya Mangku Alam tapi skuad timnas bisa menjaga harapan kita untuk lolos ke Piala Dunia itu terjaga. Mudah-mudahan, siapa tahu ya. Oke. Itu dari tiket, war tiket, tapi kita belum tahu ya harga tiketnya seperti apa, tapi pasti mahal, which is ya itu udah resiko lah ya. Gue nggak mau berdebat soal harga tiket mahal atau murah. Toh kalau selama kita baru prestasi, gue rasa kalau agak sedikit lebih mahal mungkin sebagian besar dari kita bisa terima. Oke, yang terakhir soal kondisi rumput Gelora Bung Karno, karena tentu nanti kita kan main di sana tanggal 10 ya. Nah ini memang apa ya gue bilangnya ya. Jadi ada beberapa angle yang bisa kita ulas di sini. Pertama soal kondisi rumput terakhir, memang gue sempat melihat kondisinya itu sudah mulai lebih bagus lagi ya, kelihatannya ya dari kasat mata, tapi kan kalau untuk permainan itu beda lagi. Tapi seperti yang gue bilang, karena itu gue lihat dari kortesi orang. Tapi gue berjanji sama kalian semua dalam beberapa hari ini gue akan kasih gambar A1 yang paling cantik buat kalian terkait dengan kondisi rumput GBK, seperti apa kondisi terakhirnya, karena kelihatannya sekali layar terkembang pantang surut gitu kira-kira ya. Jadi setelah diumumkan kita akan pindah ke GBK, which is akhirnya PSSI kelabakan karena sudah bocor duluan di Australia ya, karena PSSI kelihatannya selama mungkin ingin mengkeep informasi tersebut sampai lapangan GBK agak hijau. Nah, karena kemarin begitu bocor ternyata lapangan GBK masih baru ditanam lah seperti itu ya, sehingga akhirnya banyak netizen yang meradang. Tapi memang dari foto yang gue lihat di beberapa timeline sosial media itu sudah lebih baik, sudah hijau lah begitu ya, walaupun kelihatannya masih belum rata banget. Mungkin kalau untuk level ya kita lawan Australia, level kualifikasi Piala Dunia itu mungkin masih harus ada perawatan lagi. Ya ini satu hal tersendiri. Yang kedua adalah juga tantangan. Begini teman-teman ya, karena kalau kita lihat penanaman rumput itu beda dengan yang di Eropa atau pada umumnya di stadion-stadion besar dunia yang sudah bintang 5 lah. Kenapa? Karena itu rumputnya itu ditanam, yang gue tahu ditanam di GBK ya. Sementara kalau di Eropa, dari pengalaman gue yang paling otentik adalah 2016 di Euro. Saat itu gue liputan. Jadi kita diundang ke lapangan waktu itu Lille. Pokoknya itu dipakai untuk pertandingan antara Slovakia dan Jerman. Gue masih ingat. Nah, kemudian setelah pertandingan kita diundang ke sana. Jadi mereka sebenarnya mau pamer lah, dalam pamer yang positif ya. Jadi itu rumput lagi baru seperti karpet, mereka sebenarnya disusun-susun begitu ya. Nah itu karpetnya lagi baru digulung-gulung diangkat, bukan karpet sorry, rumputnya, tapi seperti karpet digulung, kemudian dimasukin diganti yang baru. Nah terus kemudian LO-nya, semacam LO-nya lah ya, atau PIC-nya atau orang lah yang menggait kita, itu mengatakan kalian lihat di sini, ini malam ini ini akan hijau semua. Kemudian kita akan siram 1-2 hari ini, dan kemudian 3 hari lagi itu lapangan ini akan bisa digunakan untuk pertandingan Euro, which is saat itu ada bannernya pertandingan next match itu Slovakia lawan Jerman. Jadi memang metode ini adalah yang paling baik menurut gua ya, bisa digunakan apalagi untuk tight schedule begitu ya. Tapi mungkin mahal. Nah gua nggak tahu. Tapi sekali lagi itu dari di Eropa ya. Di Qatar itu ya nggak tahu seperti apa, tapi rumputnya bagus banget tuh teman-teman. Dan itu rumputnya rumput asli karena gue injek ya waktu liputan kemarin di Asia Senior dan Asia U23. Itu kan waktu kita liput mereka latihan di Alegla, salah satunya yang gue inget di Alegla ya, itu kita bisa nginjek rumput itu rumputnya rumput asli dan itu luar biasa bagusnya. Dan sama lapangan latihan dengan lapangan main itu sama kualitasnya, sama persis gitu. Nah ini mungkin yang jadi berkali-kali gue mengatakan kepada PSSI, khususnya Bang Arya Sinulinga lah, nih juga salah satu senior gua ya, mungkin bisa mencontoh apa yang dilakukan di Eropa tadi di 2016 dengan sistem karpet tadi yang digulung-gulung itu. Ya mungkin mereka juga udah tahu ya, gua nggak tahu, tapi kan kita boleh share ya. Atau mungkin ya seperti di Qatar itu ya, itu tinggal kontak FA Qatar terus tanya itu dari mana kontraktornya ya, kemudian pakai itu aja gitu. Karena GBK ini kan stadion nasional ya, jadi ini juga menjadi ikon nasional, harusnya lebih serius lagi lah. Dan kita akan memainkan minimal 5 pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 3, jadi harusnya yang modal dikit nggak apa-apa lah. Dengan konsekuensi harga tiket dinaikin juga nggak ada masalah. Gue yakin kita semua sepakat kalau tontonannya memang tontonan kelas dunia. Nah terakhir
tantangannya adalah kalaupun nanti ini bagus, ya nanti tanggal 3 sampai tanggal 6 itu akan ada acara keagamaan, yaitu Paus akan datang dan akan menggunakan Stadion GBK. Nah ini gua ya seperti yang gue bilang, kalau sistemnya seperti tadi digulung seperti karpet, itu nggak ada masalah, bisa aja nanti digulung dulu, dibawa keluar, bahkan bisa disiram air, dikasih disinari matahari dan seterusnya. Kemudian lapangan itu ditaruh ya pas semacam fiberglass, bukan fiberglass, semacam plastik ya. Mungkin kalian kalau yang sering lari di GBK tuh suka kelihatan tuh ditumpuk-tumpuk tuh. Itu biasanya kalau lagi ada acara konser atau apa. Nah seperti itu bisa. Nah kemudian kalau udah selesai, plastik itu kan dilipat-lipat lagi seperti ini loh, seperti puzzle, ditumpuk-tumpuk lagi, ditaruh di mana. Nah baru rumput yang seperti karpet tadi digulung lagi, dipasang gitu. Itu sebenarnya bisa. Nah kita nggak tahu karena ini nanti bukan metodenya bukan seperti itu, jadi seperti ditanam-tanam itu. Nah gua nggak tahu kalau setelah dipakai itu apakah nanti kan tanggal 6 ya, mungkin tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 udah ada pitch testing pasti. Apakah tanggal 10 itu bisa seperti sedia kala? Nah itu kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kita berharap semua persiapan baik sebagai penyelenggara, sebagai host maupun juga para pemain, dalam hal ini sebagai nakodanya Sintayong, semoga lancar dan semoga kita bisa memetik poin lah dalam 2 pertandingan itu. Harapan gue itu ya, syukur-syukur kita bisa bawa 1 poin dari Jeddah, kemudian kita bisa mengalahkan Australia mungkin 1-0, dan kemudian ya mimpi itu bisa terwujud, kita lolos ke Piala Dunia. Siapa tahu mimpi nggak bayar, dan dari situlah awal dari kesuksesan. Yang penting kita terus juga sebagai penonton, sebagai gue sebagai apa ya, mungkin sebagai fans juga deh, sama aja fans kalian yang kebetulan sering memberikan share info ke kalian juga ya, kita kontribusi sesuai dengan kapasitas kita, beli tiket yang benar, nonton, kemudian hormati lagu kebangsaan lawan dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu share informasi dari gua. Ada soal Rakhtar Oratmangun, soal lapangan, soal tiket war, dan juga soal kondisi GBK. Tapi seperti yang gue bilang, dalam beberapa hari ini gue akan update ke kalian, upload kondisi real lapangan GBK terakhir seperti apa. Terima kasih dan salam sehat.